Pasca alami penganiayaan, korban siswa SMP Cilacap trauma dan sering menangis. Korban penganiayaan berupa kekerasan fisik di SMP Cilacap disebut sering menangis pasca kejadian yang dialami. Karenanya, pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan pendampingan psikologi kepada korban penganiayaan kekerasan fisik tersebut. Hal itu disampaikan pejabat Bupati Cilacap, Yunita Diah Suminar, kepada Tribun Banyumas. Yunita Diah memastikan dinas terkait perlindungan anak akan melakukan pendampingan secara psikologis terhadap korban. Menurutnya, pendampingan psikologi sangat penting dilakukan supaya korban tidak merasa trauma akibat insiden penganiayaan itu. Maka yang utama bagi kami semua di Kabupaten Cilacap adalah bagaimana korban penganiayaan itu ditangani terlebih dahulu. Jadi yang pertama tentu secara medis harus dilakukan visum. Kemudian secara psikis kami dan Dinas Keluarga berencana perlindungan perempuan dan perlindungan anak akan terus dampingi supaya tidak terjadi trauma. Jelasnya saat konferensi pers baru-baru ini. Diketahui korban FF siswa SMP 2 Cimanggu, Cilacap jadi korban penganiayaan yang dilakukan teman satu sekolahnya. Saat ini siswa yang duduk di bangku kelas 8 itu sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Bahkan korban FF sudah menjalani visum untuk memeriksa sejumlah luka hasil penganiayaan kakak kelasnya seperti yang ada di video. Yunita mengapresiasi peran Polresta Cilacap yang telah bergerak cepat melakukan berbagai tindakan terhadap pelaku penganiayaan, mulai dari pengamanan hingga pemrosesan hukum lebih lanjut. Yunita menuturkan upaya selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala SMP, SMK, dan SMA di Kabupaten Cilacap. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di wilayah Kabupaten Cilacap. Atas kejadian itu, ia meminta bantuan dari masyarakat Kabupaten Cilacap, terutama orang tua siswa, untuk kompak melakukan pendampingan terhadap anak-anak. Yunita menambahkan pihaknya pun begitu prihatin atas kejadian penganiayaan yang membuat geger masyarakat. Terlebih pelaku dan korban adalah anak remaja yang sama-sama masih duduk di bangku SMP. Kejadian itu tentunya juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Cilacap dalam pendampingan terhadap anak-anak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!